Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwatal iman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada jamaah ibu-ibu? Ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atau sore hari ini tanggal 11 Januari 2024 dalam kondisi yang subhanallah syahdu yang kalau kita di rumah tidur ini enak sekali suasananya, masya Allah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita hujan. Ini sebuah rahmat atau salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla yang besar. Maka ini juga kita sekalian ingatkan, jangan kita berkeluh kesah, karena hujan itu rahmat. Kan biasanya manusia itu ketika dia diberikan hujan mengeluh, enggak hujan-hujan. Ketika diberikan hujan mengeluh juga. Becek lah apa segala macam, ini nggak boleh. Yang harus kita ucapkan ketika turun hujan adalah kita mengucapkan alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jadi dalam semua kondisi itu subhanallah, ini bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk kita beribadah dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla sampai detik ini berikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmatul Islam, nikmat iman, nikmat menapaki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat-nikmat yang sangat besar, dikatakan oleh para ulama sebagai nikmat mutlaqah, nikmat yang paling besar. Kemudian juga nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir di majelis ilmu yang merupakan taman, dari taman-taman surga, dan perlu kita tanamkan kepada diri kita sekalian, bahwa ketika kita sedang duduk di majelis ilmu, kita sedang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana ketika kita lagi sholat, ketika kita berpuasa, ketika kita berhaji, sedang beribadah kepada Allah, pun demikian ketika kita menuntut ilmu, kita sedang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena menuntut ilmu adalah salah satu ibadah dan bahkan merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sebagaimana ibadah yang lainnya tidak akan diterima kecuali niat yang benar, pun demikian menuntut ilmu. Maka kita hadirkan niat yang benar, sebagaimana perkataan Imam Ahmad. Apa yang maksud dengan niat yang benar? Yaitu niat agar kita dengan ilmu yang kita dapatkan, kita tetap menjadi orang yang tawadhu, dan niat menghilangkan kejahilan pada diri kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan sore atau malam hari ini kita akan mengkaji sebuah
ilmu atau salah satu ilmu syar'i yang paling agung, yaitu yang berkaitan dengan akidah. Itu akidah tauhid, ya. Perkara yang paling agung, perkara yang dengan tujuan itu Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia. Perkara yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang merupakan tugas utama kita sebagai makhluknya, sebagai hamba-hambanya. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa di dalam kita menuntut ilmu itu hendaknya dimulai dari yang sigharul ilm, yakni dari hal yang mendasar terlebih dahulu. Dari hal yang mendasar terlebih dahulu. Kitab-kitab yang direkomendasikan oleh para ulama untuk kita pelajari terlebih dahulu berkaitan dengan ilmu-ilmu syar'i, khususnya dalam tauhid. Maka banyak para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama kali kita pelajari dalam perkara tauhid atau akidah tauhid, yaitu kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah, atau 3 landasan pokok, 3 landasan utama. Yang mana kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus seorang mujaddid yang mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah lahir di Uyainah, di kampung Uyainah, Najd, pada tahun 1115 Hijriah, dan wafat tahun 1206 Hijriah. Berarti beliau diberikan umur yang lumayan panjang, kurang lebih 91 tahun. Umur yang panjang dan diberkahi. Karena dengan sebab beliau, tentunya setelah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Jazirah Arab kembali kepada tauhid yang disampaikan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan keberkahan daripada dakwah beliau pun kita rasakan sampai saat ini. Dan subhanallah, karena keikhlasan beliau, Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kaum muslimin untuk mengkaji kitab-kitab beliau. Tidaklah kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah yang mempelajari materi akidah tauhid kecuali mereka akan mempelajari kitab-kitab beliau. Dari Al-Ushul Ats-Tsalatsah, Qawaidul Arba', kitab tauhid dan seterusnya. Dan apa yang beliau sampaikan semua bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Kalau kita berbicara tentang bagaimana perjuangan beliau di dalam berdakwah, maka ini pembicaraan yang sangat panjang. Akan tapi secara ringkas, beliau adalah salah seorang ulama yang sejak kecil menonjol kecerdasannya. Beliau belajar langsung dari ayahandanya, yaitu Syekh Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab rahimahullah, langsung belajar kepada beliau. Yang mana beliau ayahnya adalah seorang qadhi atau seorang hakim di Uyainah. Dan beliau hafal Al-Quran pada usia kurang dari 10 tahun. Beliau sudah hafal Al-Quran. Dan kemudian beliau menimba ilmu di negeri Islam, di Hijaz itu sendiri, di Mekah, di Madinah. Kemudian beliau juga ke Basrah, Irak, dan belajar kepada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
Tapi ikhwatan iwan, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita akan langsung masuk pada bahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Salah satu karya beliau ya, yang direkomendasikan oleh para ulama untuk kita jadikan sebagai rujukan di dalam mempelajari akidah tauhid. Ya. Risalah ini, risalah yang berjudul Tsalatsatul Usul, atau bisa kita juga katakan Al-Usul Ats-Tsalatsah, Tsalatsatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama. Ya. Risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Di mana ini merupakan pelajaran yang sangat mendasar dalam bidang akidah. Ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah? Ini maksud dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah, yakni 3 landasan utama. Apa saja? Yang pertama, ma'rifatullah.